Pernah nggak sih kepikiran kalau jalan hidup yang sebetulnya kita tolak mati-matian, justru itulah takdir kita? Nah, ini dia kisah pengabdian yang luar biasa dari Perry dan Leresiboro. Sebuah kisah yang, wow, membentang lebih dari setengah abad. Oke, kita nggak akan mulai cerita ini dari awal-awal banget. Justru kita langsung loncat ke tengah-tengah sebuah krisis. Coba bayangkan, sebuah desa terpencil di tahun 1963. Coba deh bayangin situasinya. Ada seorang ibu muda yang udah berjuang melahirkan selama 15 jam. Di desa kecil, nggak ada rumah sakit, nggak ada apa-apa. Dan proses persalinannya kacau balau. Situasinya genting banget. Yang kelihatan cuma tangan mungil si bayi. Ini yang namanya kelahiran sungsang. Salah satu komplikasi paling bahaya. Dan waktu terus berjalan makin menipis. Satu-satunya harapan di sana cuma seorang perawat muda yang bahkan bukan bidan terlatih. Apa coba yang bisa dia lakukan? Nah, perawat muda itu namanya Perry Siboro. Dan insiden ini baru satu dari segudang tantangan yang bakal dia dan istrinya, Leries, hadapi. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih mereka sampai ada di situasi ini? Oke, untuk ngerti semua ini, kita harus putar balik waktu. Mundur ke awal banget. Ke kisah dua orang yang hidupnya terpisah dan seharusnya sih nggak akan pernah ketemu di jalur pengabdian medis. Baik Perry maupun Leris, mereka berdua datang dari keluarga yang sederhana, bisa dibilang miskin. Mereka harus berjuang keras, kerja serabutan, cuma supaya bisa tetap sekolah. Dan yang menarik, tanpa mereka sadari, takdir pelan-pelan nuntun mereka ke sekolah yang sama. Nah, disinilah bagian paling gilanya. Takdir seolah-olah mendorong mereka ke dunia keperawatan. Padahal dua-duanya sama sekali nggak mau jadi perawat. Cita-cita mereka beda jauh. Perry, dia mau jadi guru. Ikut tes perawat tuh cuma iseng-iseng aja. Leris, dia cuma ikut teman, nggak ada niat sama sekali. Dan lucunya takdir ya, dari 36 siswa yang ikut tes, Perry yang cuma iseng itu malah satu-satunya yang lulus. Mau nggak mau dia berangkat ke Bandung. Tapi di dalam hatinya dia terus-terusan cari cara buat kabur dari profesi yang nggak dia suka ini. Dan usaha Perry buat kabur ini nggak main-main loh. Total ada 3 kali dia coba ganti haluan. Pertama, dia mau jadi guru tapi nggak ada biaya. Kedua, dia dapat beasiswa, gagal. Ketiga, dia coba masuk sekolah kebidanan. Setiap kegagalan ini malah bikin dia makin terpuruk. Yang paling nyesek itu beasiswa ke Hawaii. Itu udah kayak tiket emas buat dia. Tapi sayang banget, birokrasi di Indonesia waktu itu lagi ribet, lebih pro ke negara-negara komunis. Akhirnya, karena kelamaan, universitasnya batalin tawaran itu. Bisa bayangin dong hancurnya dia, semangat hidupnya hilang, sampai badannya nyerah dan dia kena tipes. Dia benar-benar ada di titik terendah. Tapi, justru di saat paling kelam inilah, takdir punya rencana lain. Seseorang masuk ke dalam hidupnya. Seorang perawat mahasiswa bernama Larry Sitorus yang merawat dia. Di saat orang lain mungkin ngejek dia, Laris justru nunjukin kebaikan dan kasih semangat. Laris bisa lihat keputusasaan di mata Perry. Dan dari situlah koneksi mulai terjalin, yang akhirnya jadi kemitraan seumur hidup. Singkat cerita, mereka menikah di tahun 1963. Misi pertama mereka seharusnya di Makassar. Udah siap-siap tuh. Tapi ada perubahan mendadak. Last minute change. Mereka malah dikirim ke tempat yang namanya aja mereka belum pernah dengar. Kalimantan Barat. Sampai di sana, tantangan pertama mereka bukan soal medis, tapi soal budaya. Di desa itu, orang-orang percaya kalau penyakit itu disebabkan sama roh jahat. Ada istilah namanya hantu kesiangan, yang gejalanya demam tinggi, menggigil, ngelindur. Mereka percaya itu kerjaan hantu, padahal itu malaria akut. Pas ada seorang pria kena hantu kesiangan, 3 dukun udah nyerah. Nah, Perry lihat gejalanya dan dia tahu itu malaria. Di sini Perry cerdik. Dia sadar, untuk bisa diterima dan dipercaya warga, dia harus main sesuai aturan main mereka. Jadi, apa yang dia lakukan? Pertama, dia pura-pura baca mantra padahal dia berdoa pakai bahasa Batak biar nggak ada yang ngerti. Kedua, sambil komat kamit, dia suntikan kloroquine. Ketiga, dia dengan pede bilang ke semua orang, dalam 2 jam orang ini bakal keringetan, lapar, dan bisa ngobrol. Dan bener aja, tepat seperti yang Perry bilang, orang itu sembuh.
Ini cara yang brilian banget buat ngejembatanin ilmu medis modern sama kepercayaan lokal. Sejak saat itu, kliniknya langsung banjir pasien. Oke, urusan kepercayaan warga udah beres. Muncul tantangan baru. Kali ini dari rumah yang mereka sewa. Rumahnya gede, bagus, tapi kok murahnya mencurigakan? Kenapa ya? Usut punya usut, rumah itu terkenal angker. Penghuni sebelumnya nggak ada yang betah, kabur semua. Katanya tiap malam ada suara-suara aneh dari loteng, terus mereka sering mimpi buruk. Pemilik rumahnya aja udah pasrah, ngira rumahnya dikutuk. Perry dan Laris penasaran dong. Mereka cek lotengnya, dan ternyata biang keroknya adalah tikus. Banyak banget tikus lagi pesta sisa-sisa tulang di sana. Begitu lotengnya dibersihin, hantunya langsung minggat. Gangguan gaib pun selesai. Semua pengalaman di tahun-tahun awal ini benar-benar ngebentuk mereka, bikin mental mereka sekuat baja. Setelah 6 tahun di sana, mereka merasa ada panggilan baru. Mereka pengen melayani, tapi dengan cara mereka sendiri. Jadi, mereka mutusin buat keluar dari misi dan buka praktek sendiri. Kenapa? Biar lebih bebas. Mereka pengen bisa mengintegrasikan iman dan pelayanan kesehatan tanpa batasan, bisa ngasih pengobatan gratis buat yang nggak mampu, dan punya lebih banyak waktu buat bener-bener ngebangun komunitas. Dan keputusan inilah yang jadi awal dari perjalanan panjang mereka. Sebuah perjalanan pengabdian yang berlangsung lebih dari 50 tahun. Luar biasa. Selama itu mereka nggak cuma bangun klinik, tapi juga gereja dan sekolah di berbagai penjuru Indonesia. Bahkan setelah pensiun pun, semangat melayani mereka nggak pernah padam. Mereka tetap keliling ke berbagai komunitas, ngajarin hal-hal simpel tapi penting, kayak manfaat arang aktif untuk kesehatan. Selalu ada cara baru buat mereka untuk terus berbagi. Jadi, kalau kita lihat lagi ke belakang, cerita mereka ini kan dimulai dari 2 orang yang sama sekali gak mau jadi perawat. Tapi akhirnya mereka mengabdikan seluruh hidup mereka untuk itu. Ini benar-benar bikin kita mikir ya, apa sih sebenarnya panggilan hidup itu? Sesuatu yang kita pilih dengan sadar? Atau jangan-jangan sesuatu yang justru memilih kita?